Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nalatu Lutfiah dari kelas HKIC 1 NIM 210-2016-118. Di sini saya akan memaparkan tentang kodifikasi hadis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Ulumul Hadis. Nah, sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih makna kodifikasi itu. Kodifikasi atau tadwin secara bahasa adalah mengikat yang terpisah dan mengumpulkan yang tercacar kepada satu diwan atau kitab. Dan tadwin secara istilah adalah aktivitas mengklasifikasikan dan penyusunan. Pada awal perkembangan Islam, pengkodifikasian hadis ini tidak terlalu penting karena pada waktu itu banyak para sahabat yang telah mengetahui hadis Nabi ini. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali orang-orang penghafal hadis yang gugur di medan perang. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya kemusnahan hadis, para umat Islam dengan segera melakukan kodifikasi hadis ini. Akan tetapi, kodifikasi hadis tidak mungkin dapat dilakukan tanpa ada usaha sebelumnya. Para sahabat telah menyusun pondasi-pondasi kodifikasi dengan menghafal sabda Rasulullah dengan hafalan mereka yang terkenal kuat. Di samping itu, terdapat sebagian sahabat yang menulis hadis di catatan mereka. Kemudian, usaha yang dilakukan pada masa sahabat ini terus dikembangkan oleh generasi tabi'in dan generasi selanjutnya menggunakan sistem sanad, sehingga kodifikasi yang dilakukan secara resmi pada paruh pertama dari abad kedua dan seterusnya dapat dipertanggungjawabkan dan diuji keautentikannya. Pada periode pertama, para sahabat langsung mendengarkan dari Rasulullah atau dari sahabat lain karena para sahabat tersebar di penjuru negeri. Ada kalanya diterangkan oleh istri-istri Nabi seperti dalam masalah kewanitaan, dan Rasulullah juga memerintahkan para sahabat untuk menghafal dan menyebarkan hadis-hadisnya. Perlu diketahui bahwa dalam menyampaikan hadis ada dua cara. Yang pertama dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka dengar dari Rasulullah, dan yang kedua dengan makna saja, yakni hadis tersebut disampaikan dengan mengemukakan makna saja, tidak menurut lafaz seperti yang diucapkan Nabi. Kembali kepada pelarangan Rasulullah dalam penulisan hadis, tujuan Rasulullah adalah agar Al-Quran tidak bercampur dengan apapun, termasuk perkataan beliau sendiri. Ketika menemukan ternyata ada sahifah berisi hadis pada masa Rasulullah, maka tidak akan berani dikatakan bahwa para sahabat menghiraukan perintah Rasulullah. Periode kedua, pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengembangan hadis tidak begitu pesat. Hal ini disebabkan kebijakan kedua khalifah ini dalam masalah hadis. Mereka menginstruksikan agar berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Bahkan Khalifah Umar dengan tegas melarang memperbanyak periwayatan hadis. Hal ini dimaksudkan agar Al-Quran terpelihara, kemudian dan umat Islam memfokuskan diri dalam pengkajian Al-Quran dan penyebarannya. Lain halnya pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Mereka sedikit memberi kelonggaran dalam mengembangkan hadis, tetapi mereka sangat berhati-hati agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Khalifah Ali melarang penulisan selain Al-Quran, sesungguhnya hanya ditujukan untuk orang-orang awam, karena beliau sendiri masih memiliki sahifah yang berisi kumpulan hadis. Periode ketiga, setelah berakhirnya masa pemerintahan Ali, umat Islam dilanda fitnah besar, di mana mereka terpecah menjadi tiga golongan. Yang pertama, golongan pendukung Ali, Syiah; yang kedua, golongan pendukung Muawiyah; dan yang ketiga, golongan Khawarij. Dalam perkembangannya, golongan-golongan ini mulai memalsukan hadis dengan tujuan membenarkan golongan mereka dan menjatuhkan golongan lain. Hal ini mendorong para sahabat dan tabi'in lebih berhati-hati dalam meriwayatkan dan mengumpulkan hadis. Tapi bagaimanapun belum ada kodifikasi secara formal. Pada abad pertama Hijriyah, yakni masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar masa Bani Umayyah, hingga abad pertama Hijriyah, hadis-hadis terus berpindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi pada waktu itu meriwayatkan hadis berdasarkan kekuatan hafalannya. Hafalan mereka terkenal kuat hingga mampu mengeluarkan kembali hadis-hadis yang pernah direkam dalam ingatannya. Ide penghimpunan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab.
Namun, ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Umar karena khawatir bila umat Islam terganggu perhatiannya dalam mempelajari Al-Quran. Sehingga kemudian pada masa Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mendorong adanya kodifikasi hadis secara resmi, maka selanjutnya akan dibahas mengenai sejarah pembukuan hadis. Sejarah pembukuan hadis. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, datang dukungan untuk melestarikan hadis. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai seorang khalifah dari Bani Umayyah yang adil dan warok, sehingga dipandang sebagai khalifah ar-Rasyidin yang kelima. Beliau sangat waspada dan sadar bahwa para perawi hadis yang menghafal hadis-hadis tersebut dalam ingatannya semakin sedikit jumlahnya. Beliau khawatir apabila tidak segera dikumpulkan dan dibukukan dalam buku-buku hadis dan para perawinya, mungkin hadis-hadis itu akan lenyap bersama lenyapnya para penghafalnya. Tergerak hati khalifah untuk mengumpulkan hadis Nabi dari para penghafal yang masih hidup. Sekurang-kurangnya ada dua hal pokok alasan yang mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk mengambil sikap seperti ini. Pertama, ia khawatir hilangnya hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Kedua, ia khawatir akan tercampurnya antara hadis yang sahih dengan hadis yang palsu. Pengkodifikasian hadis dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode at-tabi'in, periode tabi'in at-tabi'in, dan yang terakhir periode setelah tabi'at tabi'in. Periode tabi'in. Pada tahun 100 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazm untuk membukukan hadis-hadis Nabi dari para penghafal. Selain kepada Gubernur Madinah, Khalifah juga menulis surat kepada gubernur lain agar mengusahakan pembukuan hadis. Khalifah juga secara khusus menulis surat kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian Syihab Az-Zuhri mulai melaksanakan perintah khalifah tersebut, sehingga menjadi salah satu ulama yang pertama kali membukukan hadis. Setelah generasi Az-Zuhri, pembukuan hadis dilanjutkan oleh Ibnu Jurayj, Ar-Rabi'ah bin Shabih, dan masih banyak lagi ulama lainnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa pembukuan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi belum begitu sempurna. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu pada pertengahan abad 11 Hijriah, dilakukan upaya penyempurnaan. Sejak saat itu tampak gerakan secara aktif untuk membukukan ilmu pengetahuan, termasuk pembukuan dan penulisan hadis Rasul. Kitab-kitab yang terkenal pada waktu itu yang ada hingga sekarang dan sampai kepada pembaca antara lain Al-Muwatta oleh Imam Malik dan Al-Musnad oleh Imam Asy-Syafi'i. Periode tabi'at tabi'in. Periode tabi'at tabi'in artinya periode pengikut tabi'in, yakni pada abad 3 dan 4 Hijriah. Pada periode abad 3 Hijriah, ini disebut masa kejayaan sunnah, karena pada masa ini kegiatan rihlah mencari ilmu dan sunnah, serta pembukuannya mengalami puncak keberhasilan yang luar biasa. Pembukuan hadis ini dilanjutkan secara lebih teliti oleh imam-imam ahli hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain-lain. Dari mereka dikenal kutub as-sittah, kitab yang keenam seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, dan Sunan At-Tirmidzi. Periode yang terakhir yaitu periode setelah at-tabi'in. Pada periode ini disebut penghimpunan atau penertiban atau al-jami' wa at-tartib. Ulama yang hidup pada abad 4 Hijriah dan berikutnya disebut ulama mutaakhirin atau khalaf modern. Sedang yang hidup sebelum abad ini disebut ulama mutaqaddimin atau ulama salaf klasik. Perbedaan mereka dalam periwayatan dan kodifikasi hadis adalah ulama mutaqaddimin menghimpun hadis Nabi dengan cara langsung mendengar dari guru-gurunya, kemudian mengadakan penelitian sendiri baik matan dan sanadnya. Sedang ulama mutaakhirin mengutip dan mereferensikan periwayatannya dari kitab-kitab mutaqaddimin. Oleh karena itu, tidak banyak penambahan hadis pada abad ini dan berikutnya kecuali hanya sedikit. Namun, dari segi teknik pembukuan lebih sistematik daripada masa-masa sebelumnya.
Sekian penjelasan kodifikasi hadis dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.